adik-adik, selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari Minggu ini? Baik atau luar biasa? Baik dan luar biasa dong Kakak Utit. Wah, kenapa luar biasa nih? Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ya benar, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk itu kita anak-anak Tuhan patut untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Iya kakak-kakak, mari untuk itu kita semua harus menyambut, menyanyikan lagu dengan penuh gembira dan semangat untuk kehadiran Tuhan Yesus. Nah untuk itu ayo adik-adik di rumah, saya jemput bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama dan tepuk tangan kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu di seluruh GKST setia selalu berbakti pada Tuhan. Yesus sahabatku, muliakan namanya. Ia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian, firman Allah dengarlah, dan berdoa padanya untuk semua. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria. Kita akan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di surga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu. Ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian, firman Allah dengarlah, dan berdoa padanya untuk semua. Wah, semua luar biasa. Semangat sekali adik-adik yang ada di rumah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kakak di sini minta adik-adik di rumah untuk duduk kembali. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa. Kakak minta sikap adik-adik yang di rumah, doa yang baik, tutup mata, tenang, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang sudah kami lalui. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami duduk tenang dan diam untuk mendengarkan firman-Mu sebentar dan kami akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Yesus selamanya. Ya, adik-adik semua masih semangat kan memuji nama Tuhan?
belum duduk, kita semua percaya Tuhan Yesus itu sangat hebat dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita yang beribadah pada minggu ini. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Yesusku Hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon ampunan dosa atas segala pelanggaran kita yang sudah kita lakukan, melawan orang tua, berkata kasar kepada saudara-saudara kita, dan banyak-banyak pelanggaran kita yang lain yang sudah kita lakukan. Untuk itu, sebelum berdoa, kita menyanyikan satu pujian yang berkata, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita akan mengaku segala dosa kita yang sudah kita perbuat selama seminggu ini. Untuk itu, kakak minta adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Di mana pada dalam seminggu ini ya Tuhan, kami sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Di mana kami sudah melawan orang tua kami sudah mengganggu adik kami, kakak kami, teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Biarlah dosa kami itu ya Tuhan, Engkau ampuni, sehingga kami akan menjadi anak-anak-Mu yang baik dan dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan, ini doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saat ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu... Halo adik-adik.
Ya, apa kabar hari ini? Semoga luar biasa ya. Perkenalkan, saya Mrs. Rose. Dan bersama kakak Mrs. Lily. Yeay. Nah, kakak Mrs. Rose, di saat pandemi kayak begini, di mana orang semua pada ketakutan dengan virus corona ini, banyak teman-teman kita yang mengalami kesulitan ya kakak Mrs. Rose. Betul, betul. Mereka tidak bisa beraktivitas di luar, tidak bisa pergi dengan teman-teman, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke sekolah minggu, hanya di rumah saja. Nah, kasihan sekali ya. Kira-kira apa ya kita bisa kasih ke mereka ya? Apa ya kira-kira? Betul sekali ya yang Mrs. Lily bilang ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki belas kasihan terhadap orang lain dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi apa ya yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita telepon teman-teman kita yang sedang dalam masa kesulitan kakak Miss Rose? Bagaimana? Boleh. Itu ide yang sangat bagus Mrs. Lily. Oke, nah mari kita telepon mereka satu persatu. Oke. Halo. Oh, halo Rina. Apa kabarmu di sana, Rina? Nah, Rina, aku teringat sama kamu nih, Rina. Ayo kita berdoa bersama-sama, Rina. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami dengan teman kami Rina, Tuhan kami mohon Tuhan menjaga teman-teman kami, Rina dan teman-teman yang lain yang saat ini dalam masa kesulitan. Tuhan Yesus jaga berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati mereka dalam setiap studi mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang kami yang lain juga Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mau menjaga dan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Adi, iya kakak dengar kamu sedang sakit ya? Iya, wah kakak sekarang mau mendoakan Adi supaya Adi bisa percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan Adi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa bagi teman kami yang saat ini sedang terbaring lemah, yaitu Adi ya Bapak, kami memohon kiranya Engkau memberkati Adi menjabat tubuhnya yang sakit, agar boleh kembali sehat seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami memohon kiranya berkati dia melalui makanan, melalui minuman, juga melalui obat-obatan yang diberikan oleh perawat kepadanya, juga memberkati orang tuanya dalam merawat Adi, agar Adi boleh kembali sembuh dan Adi boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapak, biarlah kiranya ketika nanti Adi sembuh, Adi boleh beraktivitas menjadi anak yang lebih pintar, menjadi anak yang lebih sehat, menjadi anak yang lebih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menjamah tubuh Adi yang sakit. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan bermain tebak tokoh Alkitab. Nama tempat, benda, dan gambar. Nah, nanti ada contohnya ya. Nah, ini masih contoh dulu nih kakak-kakak. Oke. Nanti akan ada muncul gambar, di situ adik-adik jawab pertanyaannya. Oke, ini contoh ya adik-adik di rumah. Adik-adik, Perhatikan ya. oke, yang contohnya, siapakah nama Raja Israel yang mengalahkan Goliat? Ayo, siapa nama Raja Israel yang mengalahkan Goliat? Nah, itu ada gambarnya. Nah, huruf D-nya diganti dengan D. Apa namanya? Jadi jawabannya adik-adik? Daud. Ya, jawabannya benar adalah sekali. Daud. Oke. Ya kita mulai ya, kita mulai. Oh, soal pertama. Soal pertama adalah siapa yang diutus Tuhan pergi ke Niniwe? Jawabannya adalah Yunus. Ya, pertanyaan yang kedua. Nah, benda apa
yang digunakan saat menyeberang di Danau Galilea, saat Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke Danau Galilea. 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah Perahu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau adik-adik benar menjawab 3 pertanyaan ini, adik-adik menang semuanya. Oke? Siap-siap. Di manakah Daniel dan kawan-kawannya ditahan? Oke, apa jawabannya? 5 detik. Jawabannya adalah Babel. Oke, benar semua ya. Angkat tangan. Selamat yang menjawab benar. Ya, yang benar. Selamat ya buat adik-adik semua. Nanti kita jumpa di kuis berikutnya. Oke, tadi kita sudah bermain dan juga kita sudah mendoakan teman-teman kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang kekal kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh menyertai kami hingga pada saat ini kami boleh ada. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap firman yang akan kami dengarkan. Biarlah setiap firman yang masuk dalam hati dan pikiran kami dapat melakukannya dengan benar ya Bapa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya dengan doa Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu. Mujizat dapat terjadi melalui doa. Ini Tuhan doa kami, sedia hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Dan Matius pasalnya yang ke-6,
ayatnya yang ke-9 sampai 13. Mari kita baca bersama. Lukas pasal 11 ayat pertama berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Adik-adik di rumah, apakah kamu juga mau belajar bagaimana cara berdoa? Bila kamu berdoa, katakanlah demikian. Mari kita baca bersama dalam Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa di dalam doa Bapa kami itu banyak arti yang terkandung? Bapa kami yang di surga. Dalam doa ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita anak-anaknya dan juga murid-muridnya untuk menyebutkan Bapa kami yang di surga, agar kita tahu siapa Bapa kita yang di surga. Adik-adik tahu tidak siapa Bapa kita yang di surga? Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang memiliki langit dan bumi. Dia menciptakan kita semua, menciptakan orang tua kita, adik kita, Dia menciptakan kamu, menciptakan mama dan papa, dan juga menciptakan saya yang mirip dengan Dia, sehingga kita sekalian memanggil Dia Bapa dan juga menjadi anak Allah yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita, dan menjadi Roh Allah yang kudus yang diam di antara kita, yang menolong kita untuk mengenal Allah Bapa kita. Sedangkan dalam doa Bapa kami, kata kami yaitu adalah kita semua anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan. Allah mau untuk kita selalu berseru dan berharap dalam setiap kehidupan kita kepada Bapa di sorga. Sehingga Allah selalu mendengar kita, anak-anaknya, dan selalu menjawab doa-doa kita yang kita ucapkan kepadanya. Jadi ketika kita berdoa, kita itu berbicara, bercakap-cakap kepada Bapa di sorga, sama seperti kita berbicara di rumah kepada Bapa kita dan juga kepada mama kita. Nah, di mana kita menyampaikan setiap isi hati kita, sama seperti kita menyampaikan isi hati kita kepada mama dan papa kita ketika kita mau makan, ketika kita mau berangkat ke sekolah, minta tolong, minta makan, mana kita bisa menyampaikan setiap isi hati kita. Nah, ketika kita berbicara kepada Bapa di surga, kita dapat mengungkapkan semua perasaan kita dan kita tidak perlu malu. Perasaan senang, sedih, sukacita, sama seperti kita berbicara di rumah kepada Bapa kita dan juga kepada mama kita. Dikuduskanlah namamu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita agar selalu memuji dan menyembah Bapa di surga. Bagaimana caranya kita memuji dan menyembah Bapa? Dengan cara kita mengatakan, betapa hebat, betapa baik, betapa luar biasanya Engkau ya Bapa. Engkau sudah memiliki setiap kehidupan kami. Engkau sudah memampukan kami dalam melakukan segala pekerjaan kami. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Kita menyanyi setiap hari memuji Tuhan dan kita melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan mau sehingga Allah kita ditinggikan, dimuliakan dalam setiap doa-doa kamu dan saya. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita berdoa tidak memaksakan kehendak kita. Kita tidak menjadikan Allah sebagai budak kita, namun kita berdoa agar apa yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan mau itu terjadi di dalam hidup kehidupan kita. Bukan kita yang memaksa Tuhan, tetapi Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Sama seperti kehendaknya, apa yang Dia mau untuk dunia ini, agar kita menjalankan setiap kehendak Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus mengkehendaki kita agar kita selalu memiliki kasih, selalu mau berbagi dengan sesama, selalu mau memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Injil. Kita bisa berdoa kepada Tuhan agar mereka yang belum mendengarkan Injil dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang kesusahan agar mereka terus diberkati Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit agar mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dalam kelaparan agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di dalam doa ini kita diajarkan untuk selalu memohon kepada Tuhan dalam kebutuhan kita sehari-hari, dalam setiap studi, pekerjaan, di rumah, keluarga kita, sehingga kita selalu berserah dan berharap kepada Tuhan. Bapa kita di surga akan memenuhi segala kebutuhan kita lebih dari yang kita pikirkan. Selanjutnya, doa mohon pengampunan dan perlindungan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam kalimat ini, Tuhan Yesus mau agar kita memohon perlindungan kepadanya dan mau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, dan juga kita mau mengampuni kesalahan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa terbebas dari pencobaan yang datang kepada kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, yang paling tinggi, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Semua iblis akan takut kepadanya. Untuk itu kita tetap memohon perlindungan kepadanya. Dan di dalam doa ini kita dapat memohon perlindungan dari segala pencobaan, ketakutan dari iblis melalui nama Yesus. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam kalimat ini kita diajarkan bahwa kita harus mengakui dan benar-benar percaya kepada Allah Bapa kita yang memiliki semua kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dan gentar dalam menjalani setiap kehidupan kita, karena kita memiliki Allah yang hebat, yang mengatur segala kehidupan kita. Dan kita harus benar-benar percaya, sungguh menaruh penuh setiap kehidupan kita ke tangan Allah, sehingga kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini kita harus betul-betul percaya bahwa Allah ada di dalam setiap kehidupan kita, yang selalu memberkati kita dan selalu menyertai kita. Segala ketakutan yang ada di dalam diri kita, itu Tuhan pasti hapuskan, Tuhan pasti patahkan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Kita juga diajarkan bagaimana cara berdoa, sikap berdoa yang benar. Yang pertama, melipat tangan agar kita dapat berkonsentrasi. Kemudian kita tunduk kepala. Tunduk kepala merupakan wujud dari kita hormat
kepada Allah Bapa kita dan tutup mata agar kita tidak terganggu akan apa yang ada di depan kita, sehingga kita betul-betul fokus kepada Tuhan untuk menyatakan setiap perasaan kita. Ya adik-adik, cerita kita hari Minggu ini ada perumpamaannya. Diumpamakan sebagai sebuah tali dan tali ini ada hubungannya dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Nah, jika adik-adik lihat, Kakak Cesi sedang mengikat tali kepada Kakak Rini. Nah, Kakak Cesi mengikat tali, setelah diikat, Kakak Cesi akan membawa Kakak Rini kemanapun Kakak Cesi mau. Ya, bagaimana adik-adik yang melihatnya? Apakah adik-adik senang jika diikat seperti Kakak Rini? Nah, tentu saja tidak senang kan? Nah, itulah kadang-kadang adik-adik bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan. Kita umpamakan kita adalah Kakak Cesi yang mengikat tangan kepada Kakak Rini yang diumpamakan sebagai Allah. Nah, kita meminta semua yang kita inginkan kepada Allah, menyuruh Allah melakukan semua hal yang kita mau. Jadi itu adalah cara berdoa yang salah. Kita tidak boleh berdoa seperti itu, kita seolah menjadikan Allah budak untuk menyuruh Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak boleh seperti itu ya, karena itu adalah cara yang salah. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya jangan dikucak-kucak ya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi lagu Kamu Adalah Muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kau adalah murid-muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya adik-adik, kita telah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Nah, kakak minta untuk melipat tangannya, menutup matanya, jangan diganggu temannya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kami bersyukur, berterima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima saat ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan kegiatan kami sehari-hari dengan seluruh firman yang telah kami baca. Ya Bapak, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit, dimanapun mereka berada.
Memohon ya Bapa kiranya Engkau jamah mereka, berikan kuat kesehatan yang baru melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, serta ya Bapa melalui perawatan yang mereka terima, biarlah mereka boleh memperoleh kesehatan dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah ya Bapak mereka boleh menerima berkat di usia mereka yang baru. Memohon ya Bapak Engkau berkati mereka melalui pendidikan, melalui masa pertumbuhan mereka, melalui kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka boleh menjadi anak pintar, boleh menjadi anak yang bijaksana, boleh menjadi anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Memohon ya Bapak kiranya berkati mereka, berikan mereka kuat kesehatan agar boleh merawat kami dengan baik. Mereka telah menyediakan segala kebutuhan kami, biarlah ya Bapak kami boleh menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua kami. Ya Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, juga guru sekolah minggu yang telah melayani, biarlah ya Bapak kiranya Engkau memberkati mereka dalam tugas pelayanan mereka, juga dalam kehidupan pribadi mereka. Ya Bapak, kami mau berdoa bagi sekolah minggu Jemaat Efata Palu di tengah keadaan yang kami alami, biarlah ya Bapak kami boleh terus bertumbuh, kami boleh tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui sekolah minggu online tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang dan bertemu, berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu yang lain. Ya Bapa, berdoa untuk bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan-Mu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, melalui kami sebagai masyarakat, melalui kami sebagai anak-anak pendidikan, anak-anak SD, biarlah ya Bapa kami boleh belajar dengan baik, boleh menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap tugas yang kami laksanakan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu lagi yang penuh semangat. Kau dan aku satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, satu pengharapan, dalam satu kasih, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love. Satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.